wabarakatuh. Salam semangat untuk semua sahabat kimia. Kembali lagi bersama saya, Rafika Firna, pada sesi Belajar Kimia bersama Rafika. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai asam dan basa, terspesifikkan pada teori asam basa dan indikator asam basa. Pada kehidupan sehari-hari, kalian pasti pernah makan buah jeruk ataupun tomat. Bayangkan bagaimana rasa dari kedua buah tersebut. Pasti terdapat rasa asam pada buah tersebut. Rasa asam dari buah tersebut merupakan contoh asam pada kehidupan sehari-hari. Apakah basa juga dapat ditemukan di sekitar kita? Tentunya dong. Contohnya pada sabun ataupun obat nyeri lambung. Sabun jika terkena mulut akan terasa pahit. Pada obat nyeri lambung terdapat antasida yang dapat meredakan nyeri lambung tersebut. Obat tersebut bersifat basa. Selanjutnya kita akan membahas teori asam basa menurut para ahli. Yang pertama ada Pak Arrhenius yang berasal dari Swedia menyatakan bahwa asam merupakan zat yang menghasilkan ion hidrogen atau H+ jika dilarutkan ke dalam air, dan basa merupakan zat yang menghasilkan ion hidroksida atau OH- jika dilarutkan ke dalam air. Contohnya, pada reaksi HCl dilarutkan ke dalam air menghasilkan H+ dan Cl-. HCl merupakan contoh larutan yang bersifat asam. Kemudian, contoh dari larutan yang bersifat basa yaitu NH3 ketika direaksikan dengan H2O atau air akan menghasilkan NH4+ dan OH-. Teori asam basa menurut Pak Arrhenius hanya terbatas pada senyawa asam ataupun basa yang dapat dilarutkan dalam air saja. Maka dari itu, pada tahun 1923, Pak Johannes Bronsted dan Pak Thomas Lowry mendefinisikan asam basa yang lebih luas. Beliau berdua mendefinisikan asam basa berdasarkan transfer proton. Asam merupakan senyawa yang mampu memberikan proton atau donor proton, sedangkan basa adalah zat yang mampu menerima proton atau akseptor. Contohnya pada reaksi berikut. CH3COOH direaksikan dengan H2O akan menghasilkan CH3COO- dan H3O+. CH3COOH adalah asam konjugasi dari CH3COO-. CH3COO- merupakan basa konjugasi sehingga CH3COOH dan CH3COO- disebut sebagai pasangan asam basa konjugasi. H2O merupakan basa konjugasi dari H3O+ dan H3O+ merupakan asam konjugasi dari H2O, sehingga H2O dan H3O+ merupakan pasangan asam basa konjugasi. Selanjutnya, Pak Lewis, seorang ahli kimia yang berasal dari Amerika Serikat, mendefinisikan teori asam basa yang lebih umum, yaitu didasarkan pada teori transfer elektron. Asam merupakan senyawa yang mampu menerima pasangan elektron atau akseptor elektron, dan basa merupakan senyawa yang mampu memberikan pasangan elektron atau donor elektron. Untuk lebih jelasnya, perhatikan reaksi berikut. Pada reaksi tersebut, NH3 sebagai basa Lewis memberikan pasangan elektron pada BCl3, yaitu suatu asam Lewis. Ikatan antara BCl3 dan NH3 merupakan ikatan kovalen koordinasi, di mana pasangan elektron yang digunakan untuk membuat ikatan hanya berasal dari NH3. Setelah mempelajari teori asam basa, mari kita lanjutkan pada indikator asam basa. Apa
sih indikator asam basa itu? Indikator adalah zat yang mampu menunjukkan sifat asam ataupun basa didasarkan pada perubahan warna khasnya. Ada beberapa indikator yang dapat digunakan, antara lain indikator alami, indikator buatan, indikator universal, dan pH meter. Yang pertama ada indikator alami. Indikator alami merupakan indikator yang dapat dihasilkan dari bahan alam. Contohnya kunyit, kubis ungu, ataupun bunga sepatu. Indikator alami dapat dibuat dengan cara mengekstrak buah, bunga, ataupun umbi-umbian. Ekstrak tersebut akan dicampurkan dengan air, kemudian disaring. Untuk lebih detailnya, mari kita simak tabel berikut. Yang pertama ada bunga sepatu. Pada keadaan asam, warna akan berubah menjadi merah, dan pada keadaan basah, warna akan berubah menjadi warna kuning. Selanjutnya ada kubis ungu. Pada keadaan asam, akan berubah warna menjadi merah muda, dan pada keadaan basah akan berubah menjadi hijau kebiruan. Selanjutnya, pada kunyit, ketika pada keadaan asam, warna akan tetap menjadi warna kuning, dan pada keadaan basah akan menjadi warna merah. Buah bit pada keadaan asam akan berubah menjadi warna biru, dan pada keadaan basah akan berubah menjadi warna merah. Pada bunga pacar air, keadaan asam akan berubah warna merah, dan pada keadaan basah akan berubah menjadi warna kuning. Pada bunga nusa indah, pada keadaan asam akan berubah menjadi warna merah, dan keadaan basah akan berubah menjadi warna kuning. Selanjutnya yaitu indikator buatan. Indikator buatan digunakan untuk membedakan suatu larutan yang bersifat asam ataupun basa. Dilihat dari perubahan warna yang terjadi, seperti pada tabel berikut. Indikator phenolphthalein atau PP berada pada trayek pH di rentang 8,3 hingga 10,0. Perubahan warna yang terjadi yaitu tidak terjadi perubahan warna apapun. Pada bromthymol biru atau BTB, pada trayek pH rentang 6,0 hingga 7,6, perubahan warna yang terjadi yaitu kuning hingga biru. Pada metil merah atau biasa disingkat MM, trayek pH di rentang 4,4 hingga 6,2. Perubahan warna yang terjadi yaitu merah menjadi kuning. Metil jingga atau MO memiliki trayek pH di rentang 3,1 hingga 4,4. Perubahan warna yang terjadi yaitu merah hingga kuning. Bromkesol hijau memiliki trayek pH di rentang 3,8 hingga 5,4. Perubahan warna yang terjadi yaitu kuning menjadi biru. Bromkesol ungu memiliki trayek pH di rentang 5,2 hingga 6,8. Perubahan warna yang terjadi yaitu kuning hingga ungu. Alizarin kuning yang merupakan trayek pH di rentang 10,1 hingga 12,0. Perubahan warna yang terjadi yaitu kuning hingga merah. Selanjutnya, indikator universal. Indikator universal berbentuk seperti berikut. Alat ukur ini berbentuk kertas. Cara kerjanya yaitu mencocokkan perubahan warna kertas indikator pada tabel warna indikator universal yang biasanya berada di belakang. Yang terakhir, alat yang dapat digunakan sebagai indikator yaitu pH meter. pH meter ini sangat disarankan karena ketelitiannya sangat tinggi. pH meter digunakan untuk mengukur pH larutan dengan mencelupkan elektroda ke dalam larutan. Cara kerja pH meter yaitu mengukur ion hidrogen yang ditunjukkan pada skala pH meter.
Terima kasih untuk semua sahabat kimia yang telah menyimak video pembahasan teori asam basa. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.